Shalom saudaraku, senang sekali kembali kita boleh berjumpa di channel ini untuk melanjutkan pembahasan kita dari cara menafsirkan Alkitab. Dan kita saat ini sudah masuk cara menafsirkan nubuatan. Saudara, sebelum kita lanjut, mari kita minta tuntunan kuasa sorga. Kita berdoa. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan bersama-sama dengan kami, tatkala kami akan memperdalam akan kebenaran firman-Mu. Engkau akan bukakan bagi kami kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Karena kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Amin. Judul pelajaran Suara Sabat kita ialah Alkitab dan Nubuatan. Dan ayat tema diambil dari Daniel pasal 8 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata seperti ini. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Tatkala kita mendengar ayat ini, kita pasti langsung beralih pola pikir kita ke nubuatan terpanjang di dalam Alkitab. Iya betul, kita sedang membahasnya saat ini. Namun, kita akan coba lihat beberapa poin penting yang paling tidak ini boleh menjadi pelajaran bagi kita, sehingga kita boleh memahami cara kita menafsirkan nubuatan. Kita akan coba ringkaskan pelajaran kita. Yang pertama, kita akan coba lihat ada metode apa yang akan kita gunakan di dalam menafsirkan nubuatan. Para reformator, mereka coba mempelajari akan kitab nubuat, lebih khusus Daniel dan Wahyu, dan mereka menggunakan metode historisis, di mana mereka coba melihat ke masa lalu apa yang sudah terjadi dan yang sementara terjadi dan yang akan terjadi kemudian. Mereka membuktikan keakuratan daripada nubuatan lewat sejarah yang terus berlangsung secara garis lurus sampai pada akhirnya. Dan sungguh luar biasa, mereka coba lihat dan mereka buktikan dari waktu ke waktu, dari kerajaan demi kerajaan, ternyata benar. Ini sudah dituliskan jauh sebelumnya. Setan tidak tinggal diam, oleh karena ketika metode historisisme ini dikembangkan dan membuktikan keabsahan, keakuratan daripada nubuatan Alkitab, muncul juga cara menafsirkan dengan cara yang berbeda. Contoh misalkan muncul dari seorang Jesuit Spanyol yang bernama Luis de Alcázar tahun 1554 sampai 1613. Dia kemudian mengungkapkan bahwa nubuatan-nubuatan di dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu itu sudah terjadi jauh sebelumnya. Itu disebut dengan metode preterisme. Dan kemudian muncul juga dari Jesuit Spanyol lainnya, namanya Francisco Ribera. Dia kemudian mengembangkan satu metode menafsirkan nubuatan yang dinamakan futurism, atau sering disebut dengan dispensasional. Dan saudara, ini juga menafsirkan nubuatan dengan cara semua yang dinubuatkan dalam Alkitab itu nanti akan terjadi dan itu belum terjadi. Dan saat ini saudaraku, kita akan coba lihat dari sudut pandang yang benar. Oleh karena tatkala kita melihat pembuktian-pembuktian daripada Alkitab, ternyata membuktikan keabsahan daripada Alkitab yang kita miliki. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat prinsip tahun dan hari. Nah, salah satu kunci penafsiran historisis ialah prinsip tahun dan hari. Apa maksudnya? Nah, ketika para peneliti Alkitab, mereka coba melihat dari sisi historisisme, mereka temukan bahwa dalam menafsirkan Alkitab perlu menggunakan metode prinsip hari sama dengan tahun. Nah, dalam prinsip hari tahun ini, kita akan memahami bahwa dalam periode satu hari itu berarti juga sama dengan satu tahun. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat 34, Yeskiel pasal 4 ayat 6, ini ayat-ayat yang mendasari prinsip hari tahun. Sehingga ini akan paling tidak menjelaskan kepada kita bagaimana kita menafsirkan nubuatan itu. Ada 3 unsur lain yang mendukung prinsip tahun hari dalam nubuatan Daniel dan Wahyu. Ini adalah penggunaan lambang, kemudian periode waktu yang lama, dan kemudian yang ketiga yaitu pernyataan khusus. Oke, mari kita coba lihat. Pertama, sifat lambang dari binatang dan tanduk yang mewakili kerajaan menunjukkan bahwa
nubuatan waktu juga harus dipahami secara simbolis. Kemudian yang kedua, banyak peristiwa dan kerajaan yang digambarkan dalam nubuatan meliputi rentan waktu berabad-abad yang tidak mungkin terjadi jika waktu nubuatan yang digambarkan dipakai secara harfiah. Dan yang ketiga, pernyataan khusus yang dinyatakan untuk menunjukkan periode waktu ini menyarankan penafsiran secara simbolis. Dengan kata lain, cara-cara di mana waktu diungkapkan dalam nubuatan-nubuatan ini, misalnya 2300 petang dan pagi dalam Daniel 8 ayat 14, bukanlah cara yang normal untuk mengekspresikan waktu, menunjukkan kepada kita bahwa periode waktu yang digambarkan adalah untuk dipakai secara simbolis dan bukan secara harfiah. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi tanduk kecil. Saudara, jika kita melihat poin ini, kita pasti akan langsung tertuju kepada nubuatan Daniel pasal 2 dan Daniel pasal yang ke-7. Oleh karena Daniel pasal 7 menyebutkan tanduk kecil muncul dari jari-jari kaki. Dan sudah coba kita lihat sedikit. Selama berabad-abad, para reformator Protestan mengidentifikasi kuasa tanduk kecil dalam Daniel 7 dan Daniel 8 sebagai gereja Roma. Mengapa? Ada 7 karakteristik umum yang paling tidak mengarahkan kepada tanduk kecil dalam Daniel pasal yang ke-7. Yang pertama, kedua-duanya digambarkan sebagai tanduk. Kemudian yang kedua, keduanya memiliki kuasa menganiaya. Anda boleh lihat sejarah, Anda boleh buktikan sejarah apakah benar Roma menganiaya orang-orang kudus. Kemudian yang ketiga, keduanya meninggikan diri dan menghujat. Kemudian yang keempat, keduanya menargetkan umat Allah. Jadi keduanya baik tanduk kecil, kemudian yang dilambangkan itu target utamanya ialah untuk menganiaya umat Allah. Dan yang kelima, keduanya memiliki aspek-aspek kegiatan yang digambarkan dalam nubuatan waktu. Dan keenam, keduanya akan tetap ada sampai akhir zaman. Saudara, ini yang paling tidak menjadi perbincangan. Karena menurut preterisme, peristiwa nubuatan ini sudah terjadi di masa yang lalu. Contoh, tanduk kecil itu adalah Antiochus Epiphanes. Ini menurut paham preterisme. Tetapi ketika coba kita kaji dari sisi ini, kita coba lihat ternyata tidak sepenuhnya mengarahkan kepada Antiochus Epiphanes. Misalkan poin yang ke-6 ini. Poin yang ke-6, kekuasaan ini akan berlangsung sampai Yesus datang bahkan. Mari kita lihat kepada Antiochus Epiphanes. Saat ini sudah tidak ada lagi. Bahkan tinggal sejarah. Itu berarti preterisme mengidentifikasi dengan cara yang keliru, tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Kemudian ketujuh, keduanya akan dihancurkan secara supra alami. Sesuai dengan apa yang kita pelajari dalam nubuatan. Pada akhirnya, kekuasaan Daniel pasal 2, kekuasaan daripada batu yang akan menghancurkan semua kerajaan-kerajaan yang lain. Dan saudara, bagaimana dengan penghakiman, pemeriksaan? Jadi garis besar nubuatan yang dipelajari pekan ini paling tidak boleh mendapatkan dukungan berlimpah di antara para penganut historisis Protestan. Oleh karena sejak zaman reformasi mereka coba mengembangkan ini dan mereka mulai buktikan lewat sejarah. Sejarah membuktikan bahwa benar inilah urut-urutan peristiwa yang terjadi sesuai dengan nubuatan Alkitab. Daniel pasal 7. Babel dilambangkan dengan singa. Kemudian datang Media Parsi, Yunani, Roma kekafiran, dan muncul Roma kepausan. Daniel pasal 8 juga mencatat nubuatan yang serupa. Namun dimulai di kerajaan yang kedua yaitu Media dan Parsia yang dilambangkan dengan kambing, kemudian Yunani, kemudian ini Roma kekafiran yaitu tanduk yang
coba menguasai secara horizontal, sedangkan Roma Kepausan coba menguasai secara vertikal, ingin menggantikan posisi Allah. Kemudian, secara periode waktu penganiayaan pada abad pertengahan yang berakhir pada 1798, kita tahu bersama akan sejarah ini, bahwa ini adalah apa yang disebut dengan Dark Ages. Ingat, Dark Ages, kekuasaan tanduk kecil benar-benar nyata di sana. 10 jari-jari kaki pada akhirnya dikuasai oleh kepausan, dan 3 kerajaan yang coba menentang kekuasaan ini akhirnya runtuh. Heruli, Vandals, dan Ostrogoth. Dan saudaraku, periode penganiayaan ini yang disebut dengan Dark Ages pada akhirnya berakhir tahun 1798. Dimulaikan dengan runtuhnya 3 kerajaan yang coba menentang akan kekuasaan ini. Pada tahun 538, kerajaan yang terakhir dari 3 kerajaan ini yaitu Ostrogoth runtuh, dan kemudian kekuasaan ini penuh sampai 1798 tatkala Jenderal Barthier kemudian menawan Paus dan dia tidak memiliki kekuasaan lagi atas negara. Dan saudara, ini kembali membuktikan keabsahan daripada nubuatan Alkitab. Saudara-saudara, masih ada periode-periode lagi yang lain yang bisa kita buktikan lewat keabsahan dan kebenaran daripada Alkitab yang kita miliki. Yang berikut ialah tipologi sebagai nubuatan. Jadi simbol-simbol dalam nubuatan apokaliptik seperti yang ditemukan dalam Daniel dan Wahyu ini memiliki satu penggenapan tunggal. Misalkan kambing jantan, dia menemukan penggenapannya untuk kerajaan Yunani saja. Dan ini kerajaan tunggal. Tapi di atas semuanya itu, kita harus ingat bahwa tipologi ini berfokus pada orang-orang atau peristiwa-peristiwa atau institusi sebenarnya dari Perjanjian Lama yang ditemukan dalam sejarah nyata. Dan saudara, Paulus juga menunjuk kembali pada kenyataan sejarah Keluaran dan mengembangkan tipologi berdasarkan pengalaman orang Ibrani dahulu di padang belantara. Dengan cara ini, Paulus menunjukkan bahwa Allah yang mengilhami Musa untuk mencatat peristiwa-peristiwa ini, bermaksud bahwa hal-hal ini menjadi satu contoh bagi kita. Dengan demikian, menasihati Israel rohani untuk sabar dalam pencobaan sementara kita hidup di akhir zaman. Saudaraku, saat ini kita juga perlu memahami nubuatan dalam artian untuk menjadi bahan pelajaran juga bagi saya dan saudara. Saudara, Nyonya White katakan bahwa saat ini kita sudah ada di penghujung sejarah dunia ini. Tatkala kita melihat penggenapan nubuatan, apa yang perlu kita buat sebagai anak-anak Tuhan? Kita perlu mempersiapkan diri kita. Kita perlu mempersiapkan komitmen kita, sehingga ketika nubuatan-nubuatan terakhir akan digenapi, kita semua sudah siap untuk hari itu. Dan kita tidak takut lagi, tapi kita akan tetap maju dalam iman. Kita siap menyongsong Yesus di awan-awan. Kiranya ringkasan pelajaran sahabat ini akan membawa wawasan kita untuk lebih memahami cara menafsirkan nubuatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya pertolongan-Mu akan menjadi bagian kami, memperjelas akan apa yang sudah kami pelajari. Tolonglah anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini. Biarlah mereka semua diberkati dalam segala kelimpahan berkat surgawi, dan mereka dituntun dalam segala kebenaran. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh berdoa dan memohon kuasa-Mu, memohon berkat-Mu hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.